Oke, bukan hanya sekedar kita tahu bahwasanya perusahaan ini untung, ya, ada laba terus, kasnya, porsinya menggendut lah ibaratnya ya, atau dapat penerimaan terus. Nah, tapi bagaimana porsi hutangnya? Ya, kalau semisal banyak banyak uang kas yang mengendap di saldo rekening perusahaan, tapi hutangnya itu tidak terbayar karena memang nggak ada aset yang bisa diuangkan. Nah, secara perusahaan ini kurang sehat, ya. Khususnya yang berhubungan dengan beban atau biaya-biaya operasional, ya, termasuk listrik, termasuk air, termasuk beban gaji. Nah, itu kan bagian dari analisis leverage ini, ya. Makanya eh, beberapa waktu sebelumnya saya sering singgung kenaikan UMK nasional maupun provinsi itu mempengaruhi kinerja laporan keuangan perusahaan, iya atau tidak? Jawabannya pasti iya. Ya, jadi kalau misal banyak orang, tenaga kerja yang turun untuk menyampaikan aspirasi bahwasanya harus harus mengikuti mengikuti perkembangan, ya, bahwasanya semua serba mahal, jadi tentunya biaya juga harus dinaikkan, ya, itu berdampak pada beban gaji. Nah, di sini ini kalau tidak diperhatikan secara seksama, ini juga akan mempengaruhi analisis leverage perusahaan, ya, bagaimana penggunaan beban biaya yang sifatnya fix atau tetap, yang itu akan terus keluar. Perusahaan itu melakukan penjualan, produksi dan segala macam, biaya itu akan terus keluar. Nah, apa itu yang terus keluar, ya? Gaji, listrik, ya. Terus kalau memang itu gedung yang disewa, ya pasti akan uh, fix, ya, cost-nya itu akan terus keluar, ya. Termasuk kalau memang perusahaan melakukan pinjaman di bank, nah beban bunganya pun itu juga akan fix keluar terus. Ya, ini analisis leverage ini memang tampaknya tidak terlalu penting, tampaknya, tapi ini sangat penting sekali untuk mengetahui kinerja laporan keuangan perusahaan, ya, atau untuk mengetahui perusahaan itu sehat atau tidak dari analisis leverage ini, ya. Oke, di dalam analisis leverage ini sebenarnya banyak, bukan hanya variable cost, fixed cost juga, semi variable cost, ya. Ini juga juga kita harus hitung. Jadi kalau misal penjelasannya, saya nggak menjelaskan secara detail, ya, arti atau definisi variable cost, fixed cost dan segala macam. Teman-teman nanti sambil baca, karena ini saya juga keluarkan arti dari variable cost itu apa, ya. Nah, yang pasti penjelasannya saya bikin singkat, ya. Dalam jangka pendek berubah karena memang operasinya berubah. Contoh misal ada permintaan memproduksi barang tertentu. Barang tertentu itu diproduksi langsung 1.000 pieces. Ya, jadi belanja bahan bakunya untuk item tersebut langsung. Nah, ini variable cost. Jadi kalau semisal yang dimaksud fixed cost, ya, ada permintaan, nggak ada permintaan, barang itu tetap diproduksi. Nah, ini fixed cost, ya. Sama halnya seperti gaji dan listrik tadi. Nah, kalau semisal variable cost, nah, biaya tenaga kerja langsung ini masuk variable cost karena memang bukan tenaga kerja inti. Jadi mereka mengerjakan pekerjaan karena memang ada proyekan, ibaratnya kayak gitu. Ya, ini variable cost. Ini juga harus dihitung. Terus fixed cost juga harus dihitung, ya. Mulai dari kendaraan, peralatan, semuanya ini sudah tetap sifatnya. Ada produksi, nggak ada produksi, tetap biaya ini akan keluar, ya. Oke, semi variable cost ini perubahannya itu bertahap. Contoh, ada pesanan produksi 1.000 pieces, ya, pesanan produksi 1.000 pieces. Perusahaan nggak bikin penganggaran atau nggak memplanningkan biaya-biaya ketika ada orderan kedua. 1.000 pieces ini cocok nih sama konsumen. Nah, berikutnya konsumen ini merasa saya cocok ya dengan pelayanan, hasil produksi, termasuk kualitas segala macam. Saya boleh nggak order lagi? Ya, order lagi bukan 1.000 pieces, nah, mungkin 2.000 pieces, ya. Jadi bisa ganti hari, ganti minggu atau ganti bulan. Nah, yang tadinya variable cost ini itu bisa jadi semi variable karena ada eh, apa, peningkatan volume, ya. Yang tadinya itu mungkin hanya sekedar project untuk pesan barang tersebut, tapi dia bisa meningkat. Nah, ini juga terpengaruh terhadap
biaya listrik, biaya pemeliharaan, perbaikan mesin, dan tenaga kerja. Yang tadinya karyawannya hanya 10 karena ada permintaan barang yang terus-menerus, padahal asumsinya hanya project. Ternyata minta lagi, minta lagi, minta lagi. Yang tadinya hanya 10 kita tambah 5, berarti 15. Nah, 5 ini masuk kategori semi variable cost. Termasuk listriknya tadinya bayar 500, karena fix 500, ada produksi, nggak ada produksi, bayarnya 500. Ya ada penambahan permintaan barang yang harus diproduksi. Nah, produksi menggunakan mesin dan segala macam. Nah, ini semi variable cost ya. Oke. Jenis-jenis leverage yang pada umumnya untuk mengetahui betapa pentingnya pendanaan yang ada di dalam perusahaan itu kita bedakan menjadi operasi sama finansial ya. Nah, kalau di analisis leverage ini, kalau teman-teman mungkin masih ingat rasio leverage ya, itu menghitung asetnya berapa banyak, hutangnya berapa banyak, terus pinjamannya berapa banyak. Nah, itu kan nanti kan dihitung ya. Nah, di sini saya bedakan operasi sama finansial. Operasi ini ya kegiatan operasional biasa. Ya, jadi kalau di laporan perhitungan laba rugi ya, di penjualan, harga pokok penjualan, laba, biaya operasi ini masuk kategori biaya leverage operasi ya. Jadi dihitung berdasarkan perubahan secara operasionalnya ya. Tapi kalau secara finansial, nah ini kan sifatnya juga bisa tetap, bisa berubah-ubah ya. Kalau semisal perusahaan itu tidak melakukan pinjaman ke bank, pasti tidak akan muncul bunga. Tapi pajak ini akan terus ada. Dan pajak ini juga akan naik turun tergantung apa yang jadi aspek perpajakannya. Kalau karyawannya 10 ya pasti ada pungutan pajak penghasilan ya 10 orang. Nah, kalau misal 15 orang, 5 ini semi variabel, ya dimasukkan tetap dihitung karena memang itu sifatnya semi variabel. Nah, ini dari sisi keuangan dihitung. Ya, perbedaannya di sini kalau di laporan keuangan bunga, pajak ya entah itu bunga, beban pajak ada segala macamnya. Oke, di dalam operating leverage ya ini juga berhubungan dengan bunga dan pajak atau EBIT. Nah, yang dihasilkan dari biaya-biaya operasi yang dianggarkan perusahaan atau digunakan oleh perusahaan. Nah, operating leverage ini banyak kaitannya dengan tingkat penjualan tertentu. Kalau perusahaan melakukan transaksional, pastinya kan akan ada permintaan untuk memproduksi barang baru karena stok di gudang itu habis karena terjual. Apapun ya, entah itu produk makanan atau mungkin produk yang sifatnya masih diproduksi ulang atau semi produksi ya atau setengah jadi ya. Jadi barang hasil finish good atau barang yang masih setengah jadi. Nah, ini tetap masuk kategori operating leverage yang dimana aspek-aspek yang berhubungan sama transaksional, bunga, pajak, atau biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan produksi itu tetap dipakai di analisis leverage ini ya. Oke, teman-teman boleh dicoba nanti cara perhitungannya. Di materi ini saya masukkan perhitungan, contoh, rumus termasuk hasil analisisnya saya masukkan ya. Contoh hasil analisisnya adalah ketika semakin tingginya DOL, berarti degree of operating leverage, ya semakin beresiko. Nah, ini apa saja? Ya, contohnya persentase perubahan bunga dan pajak. Ya, jadi kalau perusahaan itu bunga pinjamannya itu semakin tinggi karena mungkin hutang di banknya semakin banyak dan jangka waktunya semakin pendek. Nah, itu berarti kan beban bunganya kan tinggi. Kalau misal kita pinjam di bank semakin lama, ya itu kan berarti beban bunganya kan ringan karena porsi pokok sama bunganya kan kecil yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar angsurannya kan kecil. Tapi kalau semakin pendek, jangka waktunya pendek, nah jatuhnya kan semakin berat ya, bebannya kan semakin berat. Nah, ini EBIT dihitung, itu baru bunga. Dan pajaknya bagaimana? Nah, pajaknya ini kan nggak hanya sekedar pajak penghasilan saja, tapi pajak penjualan pun juga dihitung ya. Jadi pungutan yang berhubungan dengan SPT masalah atau mungkin SPT tahunan dan segala macam dari PPN-nya ataupun PPh-nya kan juga tetap masuk kategori sini EBIT. Ya, jadi semakin tinggi DOL berarti hasil akhir dari perhitungan ini itu perusahaan semakin beresiko karena menanggung biaya yang fix
semakin besar setiap setiap periodenya atau setiap bulannya itu semakin besar. Nah, jadi kalau misal hasil akhirnya dari DOL ini tidak tinggi atau moderate lah ya, jadi ya biaya yang ditanggung oleh perusahaan itu pun juga jatuhnya ya rendah atau moderate. Ya, nah ini kalau misal mau mengetahui tingkat resiko melalui analisis leverage ya, teman-teman boleh dicoba ya. Cara mengetahuinya bagaimana? Nah ini rumus-rumus yang pasti dipakai ya, pasti dipakai. Nah, tahapannya adalah mencari ini dulu, ini dulu, ini dulu, baru hasil akhirnya ini. Karena kan fokusnya adalah ini. Penjualannya meningkat, berarti kan biaya-biaya yang lainnya pun juga akan mengikuti. Ya, karena apa? Kalau misal target penjualan itu di-push makin tinggi, berarti kalau misal jualan nggak ada barangnya kan nggak mungkin. Ya, jadi jualan juga ada barang-barang yang diproduksi. Nah, untuk memproduksi suatu barang ya bahan bakunya juga harus dihitung. Tenaga kerjanya juga harus dihitung. Biaya overhead pabriknya juga, biaya overhead produksinya juga dihitung ya. BOP-nya. Oke. Nah, ini hasil akhirnya itu ini ya teman-teman. Nah, ini ada beberapa contoh ya untuk mengetahui data PT ABC, harga jual produksinya 200 unit, variabelnya tetapnya segala macam. Nah, ini untuk mengetahui biaya-biaya yang akan keluar dari penjualan unit ini. Jadi sebenarnya kalau di tempat saya ini kan bukan perusahaan yang retail ya, perusahaan yang menjual untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang untuk menjual perlengkapan kebutuhan yang dikonsumsi setiap hari oleh orang atau masyarakat, ini akan lebih mudah terbaca. Jadi ketika biaya variabel dan biaya tetapnya itu cenderung meningkat, perusahaan atau manajemen itu akan nge-push penjualan produknya atau barangnya. Jangan sampai biaya yang barang yang ada di gudang ini terlalu lama sehingga berisiko mempengaruhi biaya tetap ini. Otomatis kalau misal barangnya terlalu banyak, otomatis gudang untuk menyimpan barang ini juga banyak. Makanya perusahaan manufaktur itu hampir minim untuk menyimpan stok barang jadi. Ya, manufaktur yang memproduksi barang, contoh seperti memproduksi kecap ABC, ya, bahan bakunya dari mana? Dari supplier, kedelai. Ya, itu sebisa mungkin ketika ada barang datang ke dalam kawasan produksi, itu ada jadwalnya itu sudah ditentukan. Karena apa? Karena produk kedelai itu nggak boleh terlalu lama ngendon di suatu tempat, di gudang. Jadi dari petani dibawa angkut langsung masuk ke transit mesin produksi. Nah, ini kan berarti kan secara tidak langsung perusahaan tidak akan mengeluarkan biaya tetap untuk penyimpanan bahan baku. Nah, ini ibaratnya dicoret ya, dikurangi. Nah, ketika mesin produksi itu memproduksi kedelai ini, nah outputnya adalah suatu kecap. Nah, perusahaan itu tidak menyiapkan tempat untuk penyimpanan kecap yang sudah jadi, tidak. Tapi perusahaan menyiapkan botol untuk menampung kecap ini langsung. Nah, perusahaan menyiapkan botolnya ini dari supplier yang memproduksi botol. Nah, itu pun juga datang pada saat kecap ini sudah keluar dari mesin produksi, langsung masuk ke botol. Nah, hasil akhir yang dimana botol yang sudah dikarduskan segala macam itu langsung masuk ke angkutan, ya. Jadi biaya tetap ini yang berhubungan dengan apa? Biaya angkut saja. Jadi penyimpanan barang untuk bahan baku ataupun barang jadi itu diminimalisir. Jadi ibaratnya tempat penyimpanan bahan baku itu di take over di yang punya barang. Bahan bakunya siapa? Ya supplier kedelai. Ya itu di take over ke mereka. Nah, kalau di barang yang akan dijual di take over kemana? Ke distributor, ke toko ataupun mungkin gudang distributor besar. Ya, jadi botol kecap yang sudah berada dalam botol dan kardus ini sudah langsung di take over untuk biaya sewa gudang dan segala macam itu biaya distributor. Nah, di produksi di manajemen produksi itu tidak ada biaya untuk penyimpanan bahan baku ataupun barang jadi. Semuanya fix cost-nya itu dialokasikan untuk biaya transportasi saja.
ya. Bahkan di beberapa manufaktur di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, malah biaya transportasinya ini di take over ke masing-masing supplier bahan baku FOB ya, Franco on board. Jadi biaya saya bersih beli 1 ton kedelai itu sudah termasuk ongkos kirimnya ya. Jadi ibaratnya biaya tetap ini hanya di mesin produksi sama tenaga gaji dan listrik. Iya, iya, variabel ini lebih ke ada permintaan tambahan, ada permintaan yang tidak masuk kategori biaya tetap ini. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya kalau semisal teman-teman punya usaha atau mungkin bekerja di suatu perusahaan yang kebetulan usahanya itu ada proses produksi. Jadi kita mendatangkan bahan baku ya pas pada saat kita mau produksi. Jangan sampai kita menyiapkan tempat untuk menyimpan terlebih dahulu. Ya, makanya kenapa di China, di Korea, mereka mengeluarkan suatu produk langsung 1 juta pieces. Ya, karena mereka nggak mau menyiapkan biaya penyimpanan. Kita sebagai importir produk dari Jepang ataupun Korea ataupun China tersebut, kita udah langsung saya beli FOB ya, atau sudah fix harga tersebut sudah termasuk biaya-biaya termasuk pengangkutan segala macamnya. Jadi kita juga menghitungnya juga lebih gampang untuk menganalisis perputaran cash flow kita. Ya, ini contoh. Makanya kalau misal ada produk yang 1 juta eksemplar sudah keluar di pasar, mereka merasa bahwasanya dari analisis pasar produk ini cocok di pasar. Kita produksi lagi ya. Ya, masuk ini fix cost. Jadi mereka tetap memproduksi 1 juta lagi, mungkin kemasan ataupun botolnya berbeda, tapi itu secara isi sama. Ya, jadi langsung. Nah, ini khususnya perusahaan-perusahaan yang memproduksi produk-produk yang ada permintaan, nggak ada permintaan, mereka tetap produksi. Ya, oke. Jadi cara perhitungannya kira-kira seperti ini, teman-teman. Ya, 1000 unit, ya, 1000 unit. 200, 100 ini dari hasil produksi ya, atau dari perkiraan tadi. Nah, hasilnya itu pasti kurang dari 1% atau bisa dua kalinya ya. Bahwasanya perusahaan itu harus menjual 1000 unit atau 200.000 jika penjualan naik 1% ya, maka EBIT naiknya itu 2 kalinya. Jadi kalau misal perusahaan itu menjualnya itu ada peningkatan 1%, berarti biaya-biaya yang ada di dalamnya itu pasti akan mengalami kenaikan 2%. Ya, oke, itu nggak terlalu sulit untuk mencari atau mencoba menghitungnya. Oke, itu analisis leverage. Saya tidak, sorry, ada financial. Itu tadi dot. Oke, ini coba saya financial leverage ya. Tadi dari biaya dari operasi ya, dari kegiatan operasi kita bisa menghitungnya dengan beberapa rumus yang umum ya, rumus yang umum kita bisa menghitungnya dengan mencari tahu kegiatan operasinya, kita harus menjual berapa banyak barang, baru bisa 1 kali atau 2 kalinya atau bisa sama atau mungkin bisa berkali-kalinya biaya itu akan mengalami peningkatan ya. Oke, kalau di financial leverage tinggal ini baru kita masuk ke materi akhir struktur modal. Nah, di penggunaan dana ataupun mungkin kalau perusahaan-perusahaan besar itu hampir semuanya melakukan pinjaman atau menerima pinjaman dari pihak perbankan ya, bantuan atau apapun lah itu semuanya sama. Nah, bahwasanya ada beban yang sifatnya fix ya, contoh seperti beban bunga pinjaman dan segala macam itu kan sifatnya kan tetap ya, tergantung jangka waktunya, termasuk ketika perusahaan itu melakukan sewa lahan ya, seperti yang mungkin saya pernah sharingkan ke teman-teman tentang Wings Agro menyewa lahan di daratan Kalimantan, dan itu nggak setahun 2 tahun, bisa ratusan tahun, bisa puluhan tahun, bisa ratusan tahun ya. Jadi karena memang kalau ratusan nggak puluhan tahun lah, puluhan tahun dari 20 tahun yang lalu ya, mereka sudah melakukan ekspansi untuk di
produksi raw materialnya, yaitu melalui agroindustri ya, di daerah Kalimantan sana. Nah, mereka kan nggak serta-merta pinjam ya, tapi mereka punya portofolio untuk disampaikan ke pihak investor ataupun pemilik modal. Maksudnya kita mau menyiapkan eh, planning jangka panjang, kita punya industri, kita punya pasar yang di mana kita mau ambil itu supaya eh, proses bisnis semakin luas ya. Nah, di financial leverage ini bukan hanya dari sisi internal saja yang kita analisis, tapi dari sisi eksternal juga. Contoh misal kita nggak punya perusahaan, kita nggak jadi bagian dari Wings Agro, atau mungkin kita nggak jadi bagian Indofood dan segala macam, tapi kita bagian dari investor, kita bagian dari pemilik modal, ya. Taruhlah kita sebagai eh, apa anak muda yang pengen menginvestasikan dana kita bukan hanya di bidang properti, tapi di industri pasar modal. Nah, financial leverage ini juga harus dihitung. Ya, sederhananya ya kita harus cek ya pendanaannya ini seberapa maksimal ketika perusahaan yang terdaftar di bursa saham tersebut menerima bantuan, menerima hutang, dan dialokasikan untuk kegiatan apa saja. Apakah sifatnya konsumtif atau produktif. Nah, ini muncul di laporan tahunan, bukan laporan keuangan ya. Laporan tahunan ini muncul bahwasanya menerima pendanaan, atau contoh seperti kayak Grab ataupun Tokopedia dapat kucuran dana dari Capital Ventura ya. Nah, ini juga mereka alokasikan untuk kegiatan apa saja ya. Khususnya kalau kita sebagai investor, analisisnya ya kita harus cek beban-beban tetapnya ini akan mempengaruhi keputusan kita. Keputusan kita dalam sisi memaksimalkan kepemilikan saham di perusahaan tersebut. Ya, makanya di financial leverage ini menghitung earning per share atau EPS. Ya, di pasar modal ini diajarkan menghitung EPS, atau kalau nggak salah di rasio itu juga dihitung ya, earning per share. Jadi laba per lembar saham. Nah, ini berapa banyak ya. Jadi kalau misal kita punya satu lembar saham, berarti labanya itu berapa yang akan kita terima. Karena kan beda seperti kita menyimpan uang di tabungan ya, dapat bunga berapa, atau mungkin deposito berapa. Nah, ini laba per lembar saham ini kan dari kegiatan operasional perusahaan tersebut, Wings ataupun Indofood, yang mereka mengalokasikan dananya untuk kegiatan operasi. Nah, ini bisa dilihat di laporan keuangan earning per share juga ya. Oke, cara menghitung DFL atau perubahan laba per lembar saham nggak jauh-jauh dari EBIT ya, perubahan laba sebelum bunga dan pajak. Kita hitung rumus DFL-nya. Ya, ini ada perbedaan dengan yang tadi ya. Operasi leverage. Ini ada perbedaan meskipun sama-sama menghitung menggunakan EBIT ya, bunga dan pajak. Tapi fokusnya di sini ini bukan hanya dari sisi berapa banyak perusahaan itu menggunakan biaya, menganggarkan dana untuk kegiatan operasi. Kalau di sini lebih banyak seberapa maksimal keuangan perusahaan yang dimiliki untuk kegiatan operasi. Semakin banyak uang, tapi kalau semisal kegiatan operasinya nggak banyak, itu sama aja rugi. Karena ibaratnya kita mendiamkan uang di perusahaan kita. Nah, cara menghitungnya kira-kira seperti ini, teman-teman. Ya dari sisi penjualan bersih dan segala macam. Nah, ini saya bikin menurun supaya lebih gampang untuk mencari EPS ya, earning per share. Dari 100 lembar saham ternyata 3.000. Nah, satu lembar sahamnya berapa? Kan gitu ya. Satu lotnya itu berisi berapa lembar saham? 150K atau 250K? Nah, ini perlu diketahui. Nah, dari sini dividen ataupun EPS yang kita miliki itu bisa diketahui. Laba bersih bagi pemegang saham biasa adalah ini. 300 dibagi aja 100 per lembar. Ya, jadi 3.000-an.
Nah, ini kalau misal kita sebagai investornya ya teman-teman ya, investor yang memaksimalkan modal kita untuk kegiatan investasi ya. Dari sisi operasi tidak terlalu ditonjolkan pada DFL ini, tapi paling tidak seberapa maksimal modal ataupun dana yang dipakai oleh perusahaan itu bisa terukur. Dari mana? Dari berapa banyak lembar saham yang dimiliki oleh masyarakat. Semakin banyak lembar saham yang dimiliki oleh masyarakat, berarti porsi dana yang ditampung dari masyarakat kan itu juga jumlahnya semakin banyak. Ya, jadi perusahaan juga nggak akan terbebani untuk bunga pinjaman ini. Karena apa? Dana dari masyarakat sudah mencukupi untuk kegiatan operasi. Jadi ya porsi bunga pinjaman ini akan semakin kecil. Ya, oke. Dari analisis leverage mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke struktur modal. Pak, saya mau tanya, Pak. Monggo, silakan. Kenapa perusahaan memilih untuk menyewa daripada membeli tanah seperti yang Bapak jelaskan tadi? Maksudnya apa vision mereka? Kenapa mereka harus menyewa? Kan membeli punya hak milik ya, daripada menyewa nanti setelah kita bayar sekian puluh juta terus iya. Terima kasih, Kalau Pak. untuk ya, terima kasih Mbak Vi. Kalau untuk perusahaan ya, kalau untuk perusahaan itu ada pembatasan bahwasanya tanah yang berada di lingkungan NKRI ini itu sepenuhnya dikuasai negara dan digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakatnya yang ada di negara tersebut. Nah, ini juga diatur di Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pada saat kenapa seperti Wings itu tidak membelinya, ya karena memang ada keterbatasan. Mereka boleh membelinya itu ada batas maksimalnya. Bahkan di kawasan pabrik yang dibangun di Gresik atau dimanapun, itu juga ada pembatasan bahwasanya itu hanya hak guna bangunan saja. Tanahnya tetap itu dimiliki oleh negara. Ya, makanya ada istilah tanah hijau, tanah sengketa, atau petok A, petok B, petok C ya. Nah ini karena memang tanah itu sebenarnya bukan untuk kegiatan produksi yang dimiliki oleh swasta ya. Tapi kenapa kok sampai ada pulau yang dimiliki oleh orang asing? Nah ini kembali lagi dari pejabat publiknya ya. Jadi kalau semisal nih satu pulau Sekalimantan itu dibeli oleh Wings Group ya, kira-kira aja Wings Group membeli satu pulau Kalimantan karena untuk membangun pabrik di sana atau menanam perkebunan kelapa sawit di sana, dibeli. Kira-kira yang mengontrol orang yang akan tinggal di sana, orang yang akan hidup di sana itu negara atau Wings? Mengontrol, ya kan? Mengontrol untuk kegiatan hidupnya dan segala macam, ya. Jadi itu yang diatur di Undang-Undang 45 bahwasanya ya tanah itu tidak boleh dikuasai oleh swasta. Perorangan itu nggak boleh. Kalau menyewa atau menggunakan hak guna bangunannya itu diperbolehkan. Nah, jadi kalau memang ada lahan atau kawasan-kawasan tertentu dimiliki oleh perorangan yang memang itu tanah untuk area tempat tinggal atau kependudukan, bukan untuk area agroindustri ataupun manufaktur dan segala macam. Karena itu yang membuat beda. Nggak tahu kalau misal di negara luar ya, di negara di Australia, di Amerika dan segala macam, apakah diperbolehkan satu institusi atau perusahaan swasta ataupun perorangan itu boleh menguasai satu kecamatan atau satu negara bagian. Nah, itu apakah diperbolehkan? Itu kembali lagi ke undang-undang dasarnya bagaimana. Ya, di negara ini di Indonesia itu diatur seperti itu. Jadi tidak boleh dikuasai oleh swasta, tapi dipakai atau digunakan itu boleh. Ya, makanya kita beruntung sekali. Kita beruntung sekali hidup di Indonesia. Jadi kita hidup, makan dan segala macam itu meskipun dengan pemerintahan yang tanda kutip nggak ada yang suka, ada yang suka, tetap aja kita masih terselamatkan. Kita masih bisa hidup, kita bisa masih makan, kita dijaga oleh dinas sosial kalaupun kita nggak bisa makan ibaratnya kayak gitu. Karena apa? Ya semuanya itu dari mana? Dari sewa-sewa yang
yang disewa oleh si perusahaan-perusahaan swasta ini masuk ke negara melalui penerimaan negara, bisa dari pajak, bisa dari sewa tanah tersebut dan segala macam. Oke, kira-kira itu gambarannya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Silakan mungkin teman-teman, monggo